Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua yang sudah berkunjung di channel Kejadian Mistis. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan untuk para subscriber, semoga dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini kami mau bercerita tentang Banaspati. Berikut ceritanya. Desa Wegaluh selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi, seolah alam ingin menutupi rahasia yang terpendam dalam tanah dan hutan di sekelilingnya. Dari kejauhan, sawah tampak seperti lautan hijau yang bergerak pelan mengikuti arah angin. Burung-burung liar bernyanyi, dan gemericik air dari saluran irigasi terdengar samar, menambah kesan tenang dan damai. Warga di sana hidup sederhana. Mereka bangun sebelum fajar, mencangkul tanah, menanam padi, atau menjemur hasil panen di depan rumah-rumah beratap rumbia. Di sebuah rumah panggung yang terletak di ujung desa, tinggal seorang petani tua bernama Pak Samin. Ia dikenal sebagai orang yang paling rajin dan paling jarang bicara. Setiap pagi, ia pergi ke sawah lebih dulu dari yang lain dan pulang paling akhir. Istrinya sudah lama meninggal, anak-anaknya merantau ke kota. Dan rumah kayu yang ia tinggali hanya diisi oleh dirinya sendiri dan seekor anjing tua yang diberi nama Gombloh. "Gombloh, ayo, sudah waktunya ke sawah," kata Pak Samin, sembari meraih caping dan sabitnya. Gombloh menyalak pelan lalu berdiri, mengibaskan ekornya, mengikuti tuannya menuruni tangga rumah. Saat mereka melewati jalan setapak di tengah pematang, kabut masih menggantung rendah. Pak Samin menghentikan langkahnya. Ia melihat sesuatu di tengah sawah. Seperti bayangan seseorang, diam, tidak bergerak. "Siapa itu?" serunya. Bayangan itu tidak menjawab, tapi perlahan menghilang, seolah larut bersama kabut. Pak Samin menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah itu manusia atau hanya ilusi. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Gombloh mulai menggeram, bulu-bulunya berdiri. Pak Samin menepuk bahu anjing itu. "Sudah, jangan mengada-ada, itu cuma bayangan pagi." Tapi langkahnya jadi lebih cepat dari biasanya. Ia merasa hawa di sekitarnya mendadak dingin, padahal matahari sudah mulai naik. Ia menoleh beberapa kali ke belakang, memastikan tak ada yang mengikutinya. Dan saat ia tiba di sawah, ia sempat melihat lagi dari ujung mata. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di balik pepohonan bambu di tepi ladang. Namun, ketika ia tatap langsung, tak ada apa-apa di sana. Hari itu Pak Samin bekerja lebih cepat dari biasanya. Ia ingin segera pulang sebelum matahari tergelincir ke barat. Seolah alam menyuruhnya untuk tidak terlalu lama tinggal di ladang. Dan saat sore menjelang, kabut datang kembali, lebih tebal, lebih sunyi. Dan langit pun terasa lebih gelap dari biasanya. Senja menyelimuti desa Wegaluh dengan warna oranye redup, namun sore itu terasa lebih cepat jatuh ke malam. Burung-burung yang biasa masih terdengar menjelang maghrib, kini sudah tak berkicau. Langit terlihat berat, meski tidak hujan. Suasana desa mendadak terasa sunyi, bukan sunyi yang damai, tapi sunyi yang membuat bulu kuduk meremang. Pak Samin berjalan pulang dari sawah dengan langkah tergesa. Gombloh mengikuti di belakang, sesekali menyalak ke arah semak-semak. Di tengah jalan, Pak Samin berpapasan dengan Wira, seorang pemuda yang baru saja pulang dari hutan membawa kayu bakar. "Pak Samin, kok buru-buru amat, Pak?" tanya Wira sambil menurunkan ikatan kayu dari bahunya. "Aku merasa ada yang mengawasi di sawah tadi, seperti bayangan orang, tapi hilang begitu saja." Wira mengerutkan kening. "Bayangan?" "Iya, muncul waktu kabut masih tebal, tapi bukan bayangan biasa. Aku bukan anak kecil, Wir. Aku tahu kalau itu bukan orang." Gombloh pun menggonggong ke arah yang sama. Wira diam. Ia menatap ke arah sawah di kejauhan, yang kini mulai diselimuti kabut lagi. "Aku juga lihat sesuatu, Pak. 3 malam yang lalu, waktu kami pulang dari hutan, ada api kecil melayang di antara pohon-pohon. Kukira senter, tapi apinya bulat dan menyala merah, mengambang di udara. Kami lari. Tapi teman kami Jarot sempat terjatuh dan luka di kaki. Dia demam sampai sekarang, Pak." Pak Samin menatap Wira. Perlahan wajahnya berubah tegang. Jangan-jangan itu benar-benar." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara lolongan anjing menggema dari arah timur desa. Tidak hanya satu, tapi bersaut-sautan. Gombloh menggonggong balik, berdiri kaku menatap ke arah suara. Pak Samin dan Wira saling pandang. "Masuk ke rumah cepat," ucap Pak Samin. Mereka berjalan bergegas. Di setiap rumah, tampak para warga mulai menutup jendela dan pintu, menyalakan pelita lebih awal dari biasanya. Langit kini berubah kelabu pekat, dan kabut mulai turun meski malam belum sempurna jatuh. Di dalam rumahnya, Pak Samin menutup pintu rapat-rapat. Ia mengambil sebotol minyak kelapa dan menyalakan dupa kecil di pojok ruangan. Ia menatap nyala api itu dengan resah.
Gombloh duduk di sudut, ekornya mengecil. Ia terus menatap jendela, lalu melolong pelan. Dan saat itulah, dari balik jendela, tampak cahaya merah melintas pelan di kejauhan. Malam itu desa Wegaluh benar-benar berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kodok, hanya angin yang kadang terdengar seperti desis pelan di sela-sela dinding kayu rumah-rumah tua. Beberapa warga tak tidur malam itu. Mereka duduk berselimut sarung, memeluk lutut di dalam rumah, mendengarkan suara-suara samar dari luar, berharap itu hanyalah suara angin atau daun kering. Di rumah Pak Darsa, dukun tua yang dihormati di desa, beberapa orang berkumpul. Wira datang. Begitu juga Seno dan dua warga lain yang baru saja mendengar kabar tentang cahaya merah yang melintas di dekat rumah Pak Samin. "Pak Darsa, panjenengan tahu apa yang sedang terjadi?" tanya Seno dengan suara rendah. Pak Darsa duduk bersila di depan perapian kecil. Di depannya, dupa membumbung, mengirimkan aroma tajam bercampur bau kayu hangus. "Banaspati," ucap Pak Darsa pelan tanpa membuka mata. "Aku sudah lama merasakannya. Semenjak malam-malam jadi sunyi dan angin berubah arah." Wira mengernyit. "Jadi benar itu Banaspati, Pak? Apa kalian kira semua dongeng tentang makhluk api itu cuma bualan orang tua zaman dulu?" Darsa membuka matanya perlahan. "Banaspati bukan hantu biasa. Dia makhluk yang lahir dari kutukan, dari amarah, dari darah yang tumpah dan tidak pernah dibersihkan." "Lalu kenapa dia muncul sekarang?" tanya Seno, suara mulai bergetar. Pak Darsa menghela napas. "Seseorang telah mengusiknya, mungkin secara tak sadar membuka segel atau tempat dia tidur. Dulu leluhur kita pernah mengurungnya dalam gua yang dijaga oleh mantra dan tanda-tanda suci. Tapi jika segel itu rusak, dia akan bangkit lagi dan haus api." Wira diam. Ingatannya kembali pada perjalanannya ke hutan utara. Ia menelan ludah. "Waktu aku dan teman-teman ke sana, kami menemukan batu besar. Ada ukiran aneh, tapi batu itu terguling waktu Jarot tersandung." Pak Darsa menatap Wira lekat-lekat. "Kalian menggulingkan batu itu?" "Iya, tidak sengaja," jawab Wira pelan. Semua orang di ruangan itu terdiam. "Lalu itu sebabnya, kenapa Jarot demam? Kenapa Banaspati muncul lagi?" bisik Seno. Pak Darsa berdiri, berjalan pelan ke rak tua, mengambil kain hitam yang digulung rapi. Di dalamnya terdapat beberapa rajah kuno, benang merah, garam kasar, dan daun kelor kering. "Kalian harus bersiap. Ini belum klimaksnya. Banaspati belum menunjukkan wajahnya yang sebenarnya." Suara lolongan anjing kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Di luar, kabut begitu tebal hingga nyaris menyentuh tanah. Dari celah jendela, samar terlihat nyala merah kecil. Lalu dua, lalu tiga. Seperti ada yang melayang-layang di sekitar desa. Pak Darsa mendekat ke jendela. Ia menarik napas panjang. "Malam ini dia mengelilingi kita." Pagi harinya, kabut masih belum benar-benar terangkat. Matahari hanya menjadi bayangan buram di balik awan, seakan enggan menampakkan sinarnya di atas desa Wegaluh. Warga keluar rumah dengan wajah tegang, mata mereka sembab karena tak tidur semalaman. Di sudut desa, beberapa ayam ditemukan mati gosong, bulunya hangus, tubuhnya menghitam seolah terbakar dari dalam. Wira berjalan cepat menuju rumah Jarot, yang sejak malam itu masih terbaring demam. Di teras rumah, ibunya duduk memegangi kendi berisi air kelapa yang tak disentuh. "Masih panas?" tanya Wira sambil menghampiri. Ibunya mengangguk, wajahnya cemas. Tubuhnya dingin, tapi keringatnya bau asap. Dan tadi malam dia bicara sendiri, ngigau. Wira melangkah masuk. Jarot terbaring lemas di tikar pandan. Tubuhnya menyusut, kulitnya pucat kehijauan. Bibirnya bergerak-gerak meski matanya tertutup. Wira duduk di sampingnya dan mendengar lirih suara yang keluar dari mulut Jarot. Ada mata, ada api, gelap, dia membakar tanah, darahnya belum lunas. "Jarot!" panggil Wira pelan, tapi pemuda itu tak membuka mata, hanya terus bergumam dalam kegilaan. Wira bangkit dan segera pergi menemui Pak Darsa. Di sepanjang jalan, ia melewati beberapa warga yang sedang menggantung daun kelor di jendela dan menabur garam di halaman. Itu adalah kebiasaan lama, tradisi warisan orang tua mereka untuk menolak gangguan makhluk halus yang panas. Namun belum pernah tradisi itu digunakan oleh seluruh warga sekaligus seperti sekarang. Di rumah Pak Darsa, ia sudah bersiap. Di halaman, tampak warga lain sudah berkumpul, termasuk Pak Samin, Seno, dan bahkan kepala desa Pak Hardiman. Di tengah lingkaran mereka, Pak Darsa menggambar lingkaran tanah dengan campuran kunyit dan arang. Di dalamnya ia menaruh sesaji, kepala ayam hitam, kemenyan, beras putih, bunga kantil, dan melati. "Kita akan adakan kembar pancer, ritual lama untuk meminta petunjuk," kata Pak Darsa. "Petunjuk?" tanya Pak Samin. "Dari siapa?" "Dari leluhur yang menjaga desa ini sebelum kita.
Mereka tahu apa yang sedang bangkit dan mungkin bagaimana cara menghentikannya. Semua warga yang hadir duduk mengelilingi lingkaran. Pak Darsa mulai membaca mantra kuno, perlahan namun penuh tekanan. Angin mulai bertiup, daun-daun bergesekan lebih nyaring dari biasanya, dan kemenyan mengepul lebih tebal dari biasanya. Beberapa warga menutup hidung dan mata mereka terasa pedih. Lalu tiba-tiba, seekor ayam jantan di pojok halaman berkokok keras dan langsung terdiam. Di dalam lingkaran, api dari pelita menyala tinggi, lebih tinggi dari ukuran normal, lalu menyusut cepat seperti dihisap ke dalam tanah. Dan saat itu, seorang warga bernama Mbah Karyo yang duduk di sisi lingkaran tiba-tiba terhuyung dan mendesah panjang. Tangannya gemetar, matanya memutih dan suara serak keluar dari tenggorokannya. Kalian telah membangunkan dia. Tanah ini belum dibersihkan. Luka lama belum disembuhkan. Banaspati adalah penjaga darah yang tertumpah dan dia akan terus berkobar hingga dendamnya lunas. Seseorang berseru panik. Apa maksudnya? Dendam siapa? Tapi Mbah Karyo sudah terkulai. Nafasnya berat, tubuhnya dingin. Pak Darsa memeriksa nadinya dan mengangguk pelan. Ia kerasukan, tapi hanya sebentar. Leluhur hanya memberi peringatan. Sisanya harus kita gali sendiri. Suasana hening, angin berhenti, bahkan asap kemenyan tampak beku. Dan dari kejauhan, dari arah bukit tempat hutan berada, terdengar satu ledakan kecil, seperti bunyi kayu kering patah, diikuti dengan gemuruh tanah yang pelan. Wira menatap ke arah suara itu. Tempat batu itu, tempat kami temukan segil. Pak Darsa hanya berkata satu kalimat, pelan namun berat. Banaspati sedang membuka jalan pulangnya. Malam kelima membawa hawa yang lebih panas dari biasanya. Udara seperti menyimpan bara, membuat siapapun sulit bernapas dengan lega. Warga desa Wegalu, yang biasanya masih beraktivitas hingga lepas Isya, kini menutup rumah lebih awal. Pelita dinyalakan di tiap sudut ruangan, asap dupa memenuhi langit-langit, dan anak-anak dilarang keluar, bahkan sekadar mengintip dari jendela. Di rumah Pak Darsa, Wira kembali datang. Kali ini bersama Seno dan Pak Hardiman, kepala desa. Mereka membawa peta tua yang digambar ulang dari ingatan leluhur, menunjuk lokasi-lokasi sakral di sekitar hutan utara. Di tengah-tengah peta, tergambar sebuah lingkaran besar dengan simbol api, tempat yang kini mereka yakini sebagai titik segel Banaspati dahulu dikurung. Aku harus pergi ke sana, kata Wira sambil menunjuk titik itu. Pak Hardiman menggeleng. Terlalu berbahaya. Kita belum tahu cara menutupnya kembali. Bisa-bisa kau justru jadi tumbalnya. Aku yang membukanya, saut Wira tegas. Aku dan teman-temanku yang menggulingkan batu itu. Kalau tidak ada yang membereskan, desa ini akan habis satu persatu. Pak Darsa mengamati wajah Wira, lalu mengangguk perlahan. Kalau kau bersikeras, kau tidak akan pergi sendiri. Ia membuka peti tua di bawah altar rumahnya, mengeluarkan sebuah kotak kayu berisi raja, minyak kelapa murni yang sudah didoakan, dan sebilah keris kecil berukir. Ini warisan dari Eyang Suwandi, dukun pertama desa ini. Dia pernah menghadapi Banaspati ratusan tahun lalu. Keris ini ditanam di tanah saat segel dibuat, tapi ia menyisakannya satu, kalau kelak api itu bangkit kembali. Pak Hardiman menatap keris itu sejenak. Apa benar keris bisa menahan makhluk api? Bukan menahan, saut Pak Darsa. Tapi mengingatkan, Banaspati bukan sekadar makhluk. Ia adalah roh dendam yang kehilangan arah. Ia menyerap panas dari kemarahan manusia, dari keserakahan, dari janji-janji yang diingkari. Seno mendekat. Aku ikut. Kita tak bisa biarkan Wira pergi sendiri. Wira mengangguk. Tapi malam ini, kita tunggu dulu. Aku ingin tahu apakah Banaspati benar-benar akan menyerang. Mereka tidak perlu menunggu lama. Sekitar tengah malam, suara gemeretak terdengar dari arah pohon bambu. Anjing-anjing kembali melolong. Pelita-pelita di rumah warga satu persatu padam, seolah dihisap oleh kegelapan. Lalu tampak cahaya merah menyala dari balik hutan. 1, 2, 3. Hingga belasan bola api melayang perlahan, turun ke arah desa. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari rumah Bu Ranti. Beberapa warga berlari keluar dan melihat atap rumahnya terbakar. Api menyala tanpa asal-usul jelas. Api itu tidak menyebar seperti kebakaran biasa. Ia membentuk lingkaran, lalu muncul satu sosok tinggi besar. Badannya seperti bayangan hitam dikelilingi kobaran api merah. Dia, Banaspati, bisik Pak Darsa dari kejauhan. Sosok itu mengangkat lengannya dan api makin membesar. Pak Samin yang kebetulan ada di dekat sana berusaha menarik Bu Ranti keluar dari rumah. Namun sebelum sempat melangkah, sosok api itu menoleh dan menatap ke arahnya. Wira yang melihat itu segera mengangkat keris dari kejauhan, mengarahkannya ke langit. Ujung keris itu memancarkan cahaya putih pucat. Sosok Banaspati memekik, suara melengking seperti logam dipanaskan.
lalu wujudnya buyar menjadi bara, naik ke langit dan lenyap. Namun semua tahu, itu hanya untuk sementara. Pak Darsa memejamkan mata, menahan gemetar. Kita tak punya banyak waktu. Dia sudah bisa merasakan mana yang takut, mana yang berdosa, dan mana yang harus dibakar lebih dulu. Kabut belum sepenuhnya sirna ketika pagi datang, namun bekas-bekas malam sebelumnya masih jelas terlihat. Rumah Bu Ranti hangus sebagian, atapnya bolong, dan bau arang masih menusuk. Beberapa warga bergotong royong memperbaiki kerusakan sambil sesekali menoleh ke langit, seolah takut makhluk api itu muncul lagi, bahkan di siang hari. Wira, Seno, dan Pak Darsa duduk di balai desa, mengamati peta dan berdiskusi langkah berikutnya. Kepala desa Pak Hardiman mondar-mandir, wajahnya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Banaspati bisa muncul tanpa aba-aba, kata Seno. Tadi malam kita tak sempat persiapan, dan bisa saya besok dia menyerang sisi desa yang lain. Bukan cuma sisi, ucap Pak Darsa. Dia akan terus membakar sampai seluruh tanah ini menjadi bara. Kalau kita tidak mengembalikannya ke dalam tanah, dia akan menyatu dengan angin, api, dan bahkan tubuh-tubuh manusia. Pak Hardiman menepuk meja. Kita harus lakukan labuhan panebus api. Wira dan Seno saling pandang. Apa itu, Pak? Tanya Wira. Pak Darsa tampak ragu, lalu berkata, itu ritual kuno, dilakukan jika tanah desa dianggap terkutuk oleh roh api. Kita harus membawa persembahan ke tempat asalnya, ke dalam hutan, ke titik segel yang kalian rusak. Persembahan apa? Tanya Seno. Darah, jawab Pak Darsa pelan. Tapi bukan korban jiwa. Leluhur dulu menggunakan darah ayam cemani dicampur dengan air kelapa tua dan bunga 7 rupa. Lalu satu orang yang pernah membuka jalan Banaspati harus meletakkan sesaji langsung di bawah cahaya bulan. Wira terdiam. Aku yang akan lakukan. Seno menoleh. Kau yakin? Wira mengangguk. Ini kesalahan kami. Hari itu juga warga bersiap. Pak Hardiman memerintahkan para pemuda menjaga perbatasan desa dengan tali rajah dan kayu gaharu. Ibu-ibu menyiapkan bunga dan kelapa, sementara ayam cemani dicari dari dusun tetangga. Semua tahu, malam nanti adalah waktu penting. Bulan akan berada tepat di atas titik hutan, dan hanya saat itulah ritual bisa dilakukan. Menjelang malam, suasana desa hening seperti napas yang ditahan. Beberapa warga berkumpul di lapangan tengah, berdoa dalam diam, memegang tangan satu sama lain. Di bawah cahaya remang pelita, Wira berpakaian hitam, membawa keris warisan dan bungkusan sesaji. Di belakangnya, Seno dan Pak Darsa mengikut dari kejauhan, berjaga. Perjalanan ke hutan sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung malam. Udara dingin menusuk, kabut menggantung di sela-sela batang pohon. Dan tepat saat bulan mencapai titik tertingginya, mereka tiba di tempat batu segel yang kini terguling dan retak. Wira membuka bungkusan sesaji, menaruh kepala ayam yang sudah disembelih, meneteskan darahnya ke tanah, lalu menabur bunga dan air kelapa. Ia menancapkan keris di tengah pusaran tanah yang membentuk cekungan membara. Sisa jejak dari bangkitnya Banaspati. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik kabut, nyala api menyembur, dan sosok Banaspati kembali muncul, lebih besar dari sebelumnya. Apinya lebih merah, dan tubuhnya terlihat seperti kumpulan bara yang menyatu menjadi wajah mengerikan. Kau yang membuka jalanku. Suara itu seperti bisikan panas yang menyusup ke telinga. Wira berdiri tegak. Aku yang datang untuk menutupnya kembali. Banaspati tertawa. Suara tawanya seperti kayu pecah dan batu meledak. Darah belum cukup. Kalian pikir darah binatang bisa lunasi denda manusia? Wira mengangkat keris. Tapi ini bukan tentang binatang. Ini tentang pengakuan. Ini tentang menebus kesalahan. Kau marah karena manusia pernah berkhianat. Tapi desa ini sudah berubah. Jangan bakar yang tidak bersalah. Sosok api itu maju, udara seketika panas. Tapi dari belakang, Pak Darsa mulai membaca mantra, mengitari tempat itu dengan abu daun kelor. Seno menabur garam di tanah, menciptakan lingkaran pelindung. Wira menancapkan keris lebih dalam. Tidur kembali. Penjaga api, tempatmu bukan di atas tanah. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar. Cahaya dari keris menyala terang. Banaspati memekik, tubuhnya mulai pecah menjadi bara. Nyala merah itu melesat ke langit, lalu turun cepat masuk ke dalam tanah yang retak. Api padam, kabut menghilang. Hening, Wira terduduk, napasnya berat. Pak Darsa mendekat. Ritual selesai. Tapi kita belum sepenuhnya aman. Seno membantu Wira berdiri. Kenapa? Pak Darsa menatap tanah yang mulai menutup pelan. Karena segel bisa diperbaiki, tapi luka dendam tak benar-benar hilang. Angin pagi di desa Wegalu terasa ringan, seperti desa itu baru saja melepas beban panjang. Langit cerah, kabut tidak turun, dan burung-burung kembali terdengar di atas pohon bambu.
Tapi suasana hati warga belum benar-benar lega. Mereka tahu Banaspati telah ditahan sementara, tapi luka-luka kecil tetap ada. Rumah yang rusak, hewan ternak yang mati, dan terutama rasa takut yang menempel di dada mereka. Di balai desa, warga berkumpul atas permintaan Pak Darsa. Di sana, Wira dan Seno duduk di depan bersama kepala desa dan beberapa sesepuh. Di tengah lingkaran itu diletakkan keris pusaka, kini diselimuti kain putih dan diperciki air dari 7 mata air. Kita harus menutup semua jalur masuk makhluk itu, kata Pak Darsa sambil menabur bunga di sekitar keris. Tidak cukup hanya menutup satu titik. Banaspati bisa menyusup lewat celah emosi manusia, lewat amarah, kedengkian, dan keserakahan. Kepala desa Pak Hardiman menimpali. Jadi maksudnya, bukan cuma tempat, tapi juga hati? Pak Darsa mengangguk. Makhluk seperti Banaspati adalah bayangan dari hal-hal buruk yang manusia simpan. Ia butuh api, dan api itu bisa lahir dari dalam kita sendiri. Seorang warga muda bernama Adi angkat bicara. Kalau begitu, kenapa dulu dia dikurung? Kalau bisa bangkit lagi dari dalam manusia? Seno menjawab dengan nada tenang. Karena segel di luar membantu kita menjaga dalam diri. Tapi kalau kita sendiri rusak, segel itu tak berguna. Pak Darsa lalu menyampaikan rencana penting. Kita akan adakan sedekah api, ritual syukuran untuk meneralisir jejak panas yang tersisa. Bukan seperti sedekah bumi biasa. Kali ini, warga harus menyumbangkan sesuatu yang berkaitan dengan amarah dan dendam masa lalu. Barang, tanya salah satu ibu-ibu. Ya, bisa benda peninggalan, pakaian lama, tulisan, bahkan batu nisan tua dari keluarga yang pernah terlibat konflik. Wira berdiri. Aku akan bawa batu ukiran dari hutan itu. Kami masih menyimpannya di rumah Jarot. Pak Darsa menatap Wira. Itu bagus. Batu itu saksi. 2 hari kemudian, sedekah api digelar. Warga berkumpul di lapangan tengah desa. Di sana dibangun panggung dari kayu dan tanah liat, dengan lubang di tengahnya sebagai tempat pembakaran. Satu persatu warga meletakkan barang mereka di lubang itu. Ada sarung warisan dari kakek yang dulu bertengkar dengan tetangga. Ada tulisan-tulisan penuh kemarahan, ada surat wasiat yang belum pernah dibuka karena permusuhan keluarga. Pak Darsa memimpin doa, lalu menyalakan api dari obor kayu kelapa tua. Api menyala perlahan, tidak menyambar liar seperti api biasa, tapi tenang dan lembut, seolah menerima beban-beban yang dibakar di dalamnya. Di tengah ritual, Seno melihat seorang nenek berdiri agak jauh, menatap api dengan mata berkaca-kaca. Ia menghampiri. Nek, panjenengan tidak ikut meletakkan sesuatu? Nenek itu menggeleng. Hatiku sudah lama bersih, nak. Tapi aku senang melihat desa ini akhirnya belajar. Belajar apa? Bahwa bukan makhluk halus yang paling menakutkan, tapi api dalam diri sendiri. Seno terdiam. Ketika malam turun, api di lubang masih menyala kecil. Tapi tak ada panas membakar. Hanya sinar hangat yang menyebar ke wajah-wajah warga. Seolah untuk pertama kalinya setelah sekian malam, mereka merasa tidak perlu takut pada cahaya merah. Malam kembali turun di desa Wegaluh, tapi tidak membawa ketakutan seperti malam-malam sebelumnya. Udara lebih lembut, angin mengalir tenang dari arah persawahan, dan lampu-lampu minyak di tiap rumah menyala tanpa diganggu angin atau bayangan aneh. Namun, di balik ketenangan itu, Wira tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah Pak Darsa bersama Seno menatap langit gelap. Kau masih gelisah? Tanya Seno sambil menyeruput teh jahe hangat. Wira mengangguk pelan. Aku terus kepikiran tentang suara Banaspati malam itu. Dia bilang, api dalam manusia. Bagaimana kalau ada yang menyimpan apinya di dalam tubuh mereka dan belum sadar? Seno menoleh cepat. Maksudmu seseorang di desa ini? Sebelum Wira menjawab, terdengar langkah kaki pelan dari balik pagar. Seorang anak kecil Sari berdiri dengan mata sayu. Pak Wira, Pak Seno, ibu saya menangis terus. Dari sore, tapi bukan kayak biasa, tangisnya panas. Wira langsung berdiri. Panas? Sari mengangguk. Tiap dia nangis, lampu rumah redup. Bahkan kucing kami nggak mau masuk ke dalam. Tanpa banyak tanya, mereka bertiga berjalan cepat ke rumah Bu Marni, Ibu Sari. Rumah itu berada di ujung selatan desa, dekat kebun pisang tua. Saat mereka mendekat, hawa di sekitarnya memang terasa berbeda. Seperti berdiri dekat tungku yang hampir padam, tapi masih menyimpan bara. Di dalam rumah, Bu Marni duduk di pojok ruangan. Matanya kosong, wajahnya pucat, tapi di keningnya berkeringat deras. Tangannya menggenggam kain kafan tua dengan sulaman nama almarhum suaminya, Rono. Wira pelan-pelan mendekat. Bu Marni. Perempuan itu mendesis pelan dan tiba-tiba matanya memerah. Kau, salah satu yang membangunkannya, bisiknya. Tapi suara itu bukan miliknya. Suaranya berat, seperti keluar dari mulut seseorang yang lain. Seno menarik Sari ke belakang.
Dia kesurupan. Pak Darsa yang rupanya sudah mengawasi dari kejauhan masuk dan segera membaca mantra dari kertas daun lontar. Tapi Bu Marni berdiri dan berteriak, "Tidak semua dendam tinggal di tanah. Ada yang pindah ke tubuh, ke jiwa yang belum selesai." Tiba-tiba, pelita di ruangan padam. Rumah menjadi gelap total. Wira bergegas mengeluarkan keris kecilnya, dan cahaya putih samar muncul dari ujungnya. Dalam cahaya itu, wajah Bu Marni terlihat berubah. Ada semburat merah di sekitar matanya, dan dari kulit tangannya mulai muncul kilatan panas. Pak Darsa menghentikan bacaannya. Dia tidak kerasukan sepenuhnya, tapi bara Banaspati menempel pada dendam lamanya. "Dendam apa?" tanya Wira. Pak Darsa menatap kain kafan. Suaminya dulu meninggal karena difitnah membakar gudang desa, tapi tak pernah terbukti. Dia menyimpan kemarahan itu puluhan tahun. Wira menunduk. "Berarti setiap orang yang punya luka lama bisa jadi wadahnya?" "Ya, jika luka itu dibiarkan terbakar terus." Seno menatap Pak Darsa. "Bagaimana kita bantu?" "Kita harus bantu Bu Marni mengikhlaskan, tapi bukan dengan paksaan. Dia harus bicara dengan seseorang yang bisa dia dengar." Seno mengangguk dan mendekat, memegang bahu Bu Marni. "Bu, saya tahu ini berat, tapi api itu bukan suamimu. Dia cuma numpang di kemarahanmu. Lepaskan." Bu Marni menggigil. Air mata mengalir, tapi dari matanya keluar asap tipis. Tangan yang menggenggam kain kafan mulai melemas. "Saya hanya ingin nama Rono dibersihkan," bisiknya. Wira berkata cepat. "Besok pagi, saya dan Pak Hardiman akan umumkan kebenarannya. Akan kami bersihkan namanya di depan semua warga." Perlahan, panas di dalam ruangan mereda. Api tak muncul, dan wajah Bu Marni kembali normal. Ia pingsan dalam pelukan anaknya. Pak Darsa menepuk bahu Wira. Satu api padam lagi. Tapi malam itu, saat Wira berjalan pulang lewat kebun pisang, ia melihat satu cahaya merah kecil, berkedip di balik batang pohon. Tak semua bara langsung mati. Sebagian masih mencari tempat untuk tinggal. Malam ke-9 tiba dengan suasana yang makin tegang. Berita tentang rencana pembersihan nama almarhum Rono sudah tersebar ke seluruh desa. Wira dan Kepala Desa Pak Hardiman telah berjanji akan menggelar pertemuan besar besok pagi untuk mengungkap kebenaran dan menuntaskan dendam lama. Di rumah Pak Darsa, persiapan sudah mulai dilakukan. Wira, Seno, dan beberapa pemuda desa mengatur tempat duduk bambu dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat pernyataan dan saksi. Pak Darsa sibuk dengan mantra dan ritual kecil, mengalirkan energi agar pertemuan besok berjalan lancar dan tanpa gangguan makhluk halus. Namun, malam itu ketenangan mulai terusik. Di sebuah sudut desa, tepatnya dekat sumur tua yang selama ini jarang dipakai, suara tawa dingin terdengar samar. Wira yang sedang memeriksa pintu rumah tetangga mendengar dan berhenti. Ia mengerutkan dahi. "Suara siapa itu?" gumamnya. Seno yang mendekat memandang ke arah sumber suara. "Awas, itu bukan tawa manusia biasa. Itu suara Banaspati. Dia sedang bermain." Tiba-tiba, lampu pelita di sekitar sumur padam secara bersamaan. Kegelapan menyelimuti desa itu seperti tirai tebal. Angin berhembus kencang, membawa aroma hangus dan abu. "Dia marah," kata Pak Darsa yang tiba-tiba muncul dari balik rumah. Mungkin ia tahu akan ada pengungkapan kebenaran. Api dendamnya menyala lebih kuat. Wira mengambil keris kecilnya dan berjalan menuju sumur, diikuti oleh Seno dan Pak Darsa. Saat mereka mendekat, sosok merah bercahaya muncul, melayang rendah di atas permukaan air sumur. Api itu berkedip-kedip, sesekali melontarkan percikan kecil. Banaspati berbicara dengan suara berderak seperti kayu terbakar. "Kalian ingin membuka luka lama? Kalian ingin mengobarkan api yang seharusnya padam?" Wira menjawab dengan tegas. "Kebenaran harus diungkap, agar api itu tidak membakar kita semua." "Kalau begitu, bersiaplah." Banaspati mengibaskan lengannya, dan tiba-tiba api menyambar ke udara, membentuk lingkaran besar yang berputar-putar di atas sumur. Pak Darsa segera membaca mantra sambil mengelilingi lingkaran api dengan abu dan bunga. "Jangan biarkan api itu menguasai hati kalian. Kekuatan api ada di dalam diri, tapi juga bisa dikendalikan." Wira maju, menancapkan keris ke tanah dekat sumur, menciptakan pancaran cahaya putih yang menembus api merah. Seno meneriakkan, "Semua warga, pegang tangan, bersatu agar api dendam ini bisa padam." Dari kejauhan, suara warga yang berbaris di jalan mulai terdengar. Mereka membawa lilin dan mantra pelindung. Cahaya lilin menyatu membentuk lingkaran besar yang memayungi desa. Banaspati meraung, api semakin membesar, tapi kekuatan kebersamaan warga dan doa mereka mulai melemahkan sosok itu. Lama-kelamaan, api memudar, dan dengan suara menggeram, Banaspati menghilang ke dalam asap tipis yang terbawa angin malam. Wira berdiri dengan napas berat.
Besok kita buktikan kebenaran itu, supaya tidak ada api yang tersisa. Pak Darsa menepuk bahu Wira. Ini bukan akhir, tapi langkah besar. Api dendam hanya bisa padam bila kita berani menghadapi gelap dalam diri sendiri. Malam itu, meski ancaman belum hilang sepenuhnya, Desa Wegaluh mulai merasakan kekuatan baru, kekuatan persatuan dan keberanian untuk menghadapi bayang-bayang masa lalu. Suasana pagi hari di Desa Wegaluh tampak berbeda dari biasanya. Warga mulai berkumpul di balai desa dengan wajah serius namun penuh harapan. Banyak yang membawa barang-barang peninggalan lama, seperti pakaian lusuh, surat-surat kuno, dan peralatan yang pernah menjadi saksi perselisihan lama antar keluarga. Pak Hardiman membuka pertemuan dengan suara tegas. Hari ini kita akan membersihkan nama Rono dan sekaligus menutup api dendam yang sudah lama menyala di desa ini. Mari kita dengarkan fakta dan kebenaran bersama. Wira maju ke depan, memegang sebuah dokumen tua yang bertuliskan catatan dari kepala dusun dulu. Ini adalah bukti bahwa Rono tidak pernah membakar gudang desa. Semua tuduhan itu palsu, dibuat oleh beberapa orang yang ingin merebut tanah keluarga beliau. Seorang tetua bernama Pak Limbong mengangguk. Saya yang melihat kejadian malam itu. Rono justru mencoba memadamkan api, tapi dia disalahpahami. Suasana mulai berubah. Beberapa warga yang dulu saling curiga saling bertatap muka, mengangguk tanda setuju. Sari, anak Bu Marni, berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Ibu saya terus menangis karena ketidakadilan itu. Hari ini, kami mohon agar luka lama ini bisa sembuh." Pak Darsa mengambil alih. Dengan bukti dan kesaksian ini, kita bisa mengakhiri dendam yang menempel. Tapi ingat, kita juga harus menjaga hati agar api itu tidak menyala kembali. Saat pertemuan berlangsung, Wira melihat ke arah luar balai desa. Kabut tipis mulai muncul dari arah hutan. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Pak Hardiman mengangkat tangan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan doa penutup, memohon agar api dendam benar-benar padam dan desa kita kembali damai. Semua warga memejamkan mata, mengangkat tangan ke langit, dan menyanyikan mantra kuno yang selama ini jarang terdengar. Suara mereka bergema, menyatu dengan angin pagi yang berhembus lembut. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara gemerisik dan suara langkah berat. Semua orang terdiam, menatap ke arah suara itu dengan waspada. Wira mengangkat kerisnya. "Siapa di sana?" Seorang pria tua muncul dari balik pepohonan, memakai jubah lusuh, wajahnya penuh bekas luka dan tatapan tajam. "Aku yang menjaga api ini. Api yang kau kira sudah padam, belum benar-benar mati." Pak Darsa maju. "Apa maksudmu? Apa kau Banaspati yang sesungguhnya?" Pria itu tersenyum sinis. "Aku bukan makhluk yang kalian pikir. Aku adalah penjaga dendam dan keadilan yang terlupakan. Jika kalian ingin damai, harus ada pengorbanan lebih dari sekadar kata dan bukti." Wira menggenggam erat kerisnya. "Apa yang kau inginkan?" Pria itu menatap tajam. "Api harus dilebur dalam pengorbanan hati. Bila tidak, aku akan kembali, lebih kuat dan lebih mengamuk." Suasana menjadi tegang. Warga saling bertatapan, takut tapi juga bertekad. Mereka sadar perjuangan belum berakhir. Pak Hardiman berkata dengan tegas, "Besok malam kita akan menggelar ritual terakhir. Kita harus bersiap." Wira menatap langit yang mulai gelap. Ini ujian terbesar kita, tapi kami tidak akan mundur. Malam itu, Desa Wegaluh bersiap menghadapi takdirnya dengan api masa lalu yang masih membara menunggu untuk benar-benar padam. Malam itu, Desa Wegaluh terasa sunyi, seolah semua makhluk menahan napas. Wira, Pak Darsa, dan beberapa pemuda berkumpul di balai desa, mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual terakhir yang akan menutup dendam dan api Banaspati. Pak Hardiman membagi tugas. Kita harus jaga pikiran tetap tenang. Api ini bukan hanya soal kekuatan luar, tapi juga tentang jiwa kita sendiri. Wira berdiri dekat sebuah meja kayu. Di atasnya terhampar benda-benda sakral, keris pusaka, bunga melati, dan air suci dari 7 sumber mata air desa. Tiba-tiba suara berat terdengar dari luar balai. Sosok pria tua berjubah lusuh yang kemarin muncul kembali berdiri di pintu masuk. "Aku penjaga api," ucapnya pelan tapi menggetarkan. "Kalian tidak cukup bersih. Aku butuh pengorbanan sejati." Pak Darsa mengangkat tangan dan mulai membacakan mantra. Tetapi pria itu tersenyum dingin dan berkata, "Mantra kalian hanya menunda, bukan menghapus." Wira maju, menatap pria itu. "Apa yang kau inginkan dari kami?" "Lepaskan beban dendam dalam hati kalian. Jika masih ada yang menyimpan bara amarah, aku akan kembali lebih dahsyat." Suasana menjadi tegang. Seno berkata, "Bagaimana caranya?" Pria itu mengeluarkan sebatang lilin dari jubahnya dan menyalakannya. Api ini adalah simbol pengorbanan.
Setiap orang yang punya dendam harus melewati api ini, bukan dengan tubuh, tapi dengan jiwa. Satu persatu warga maju memegang lilin yang menyala itu, menyalurkannya ke api utama di tengah balai. Mereka menutup mata, membayangkan melepaskan semua dendam, amarah, dan luka lama. Wira memejamkan mata, teringat semua penderitaan yang menimpa desa dan keluarganya. Ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku rela melepaskan semua kebencian ini demi kedamaian kita." Api lilin menyala lebih terang, dan secara perlahan, api merah banaspati yang muncul di sekitar sumur mulai memudar menjadi asap tipis. Pria berjubah mengangguk pelan. "Kalian telah mulai perjalanan yang benar. Tapi ingat, api dalam diri harus selalu dijaga agar tidak menyala kembali." Sebelum menghilang, ia meninggalkan sebuah pesan. Hati yang bersih adalah segel terkuat. Ketika asap hilang, suasana menjadi hening, lalu berubah menjadi damai. Wira membuka mata dan tersenyum kepada warga. Pak Darsa berkata, "Api dendam telah melebur. Kini saatnya kita bangun desa ini dengan cinta dan pengertian." Malam itu, Desa Wegaluh tidur dalam ketenangan yang baru, tanpa bayang-bayang merah dan tanpa suara tawa api yang mengerikan. Api banaspati memang padam, tetapi pelajaran tentang pengorbanan dan kebersihan hati tetap membara dalam jiwa semua orang. Pagi berikutnya, sinar matahari menyinari Desa Wegaluh dengan hangat, tanpa bayang-bayang gelap yang biasa menyelimuti. Warga berkumpul di lapangan, wajah mereka penuh senyum dan rasa lega yang belum pernah dirasakan selama bertahun-tahun. Pak Hardiman berdiri di depan, menyapa dengan suara penuh haru. "Hari ini kita mulai hidup baru, bebas dari dendam dan ketakutan. Desa ini akan jadi rumah damai, bukan hanya bagi kita, tapi juga untuk anak cucu." Wira berjalan di antara warga, melihat anak-anak bermain bebas tanpa takut, orang tua yang bercanda ringan, dan wanita yang menyiapkan makanan bersama-sama. Semua terasa berbeda, seperti beban berat yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Bu Marni datang menghampiri, matanya bersinar penuh harapan. "Terima kasih sudah membantuku melepaskan beban itu. Kini aku bisa hidup tanpa bayang-bayang suamiku yang dulu." Pak Darsa tersenyum dan berkata, "Ini bukan hanya tentang satu keluarga, tapi tentang kita semua. Kita belajar bahwa api terbesar adalah api dalam hati sendiri. Jika tidak dijaga, ia bisa membakar segalanya." Wira menatap langit biru dan berkata pelan, "Banaspati mungkin hilang dari desa kita, tapi pelajarannya akan selalu hidup. Kita harus terus menjaga hati dan saling memaafkan." Seno mengangguk, dan tradisi kita, sedekah api, akan selalu mengingatkan kita untuk membersihkan luka lama agar tidak menjadi bara yang membakar. Di ujung desa, dari kejauhan hutan terlihat teduh dan damai. Tidak ada cahaya merah, tidak ada suara tawa mengerikan. Hanya bisikan angin dan desiran daun yang mengiringi kehidupan baru Desa Wegaluh. Mereka telah menang, bukan hanya melawan makhluk mistis, tapi juga melawan api dalam diri sendiri. Desa Wegaluh pun kembali menjadi tempat yang indah, penuh kedamaian dan harapan. Tamat.